Puji Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi. Dengan saya Pendeta Gideon Santoso dari GPD Manaim. Kali ini pokok pembahasan kita adalah pertanyaan yang sering banyak dipertanyakan dari orang-orang percaya. Sederhana pertanyaannya, yaitu mengapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa sih Tuhan harus ciptakan manusia? Walaupun tanpa manusia tidak masalah Tuhan, tidak pengaruh apa-apa. Tetapi kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Tentu ada tujuannya, iya saudaraku, tentu ada tujuannya. Nah mari kita lihat, untuk menjawab pertanyaan ini saya juga akan jawab dengan sederhana. Ya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Sebaiknya kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8, saudara. Dari sini saya akan beranjak untuk memberikan jawaban dari pertanyaan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia dan Taman Eden judulnya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah dari sini kita bisa mengetahui kenapa Tuhan menciptakan manusia. Jelas saudaraku yang Tuhan kasih, manusia diciptakan, dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Kemudian manusia itu istimewanya tidak seperti ciptaan lain. Yang diciptakan lalu diberikan lokasi untuk di mana dia hidup. Ya, ikan di laut, binatang-binatang di darat dan juga ada yang di udara. Tetapi manusia ditempatkan di tempat yang khusus. Yang disebut di sini adalah Taman Eden. Nah Bapak Ibu, kalau seseorang ditempatkan di tempat khusus tentu ada tujuan, ada yang diarah. Nah dari sini kita bisa mengetahui Bapak Ibu kenapa manusia diciptakan oleh Allah. Sampai di sini kita lihat manusia ditempatkan pada tempat khusus. Yaitu karena Allah ingin atau merindukan adanya sebuah persekutuan. Ini bukan berarti Allah kesepian. Allah kita memang memiliki pribadi yang esa, tetapi di dalam pribadi yang esa di dalam keesaan Allah, Allah memiliki 3 pribadi yang kita kenal dalam sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sebabnya ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata marilah kita. Ya, nah dibicara sama siapa? Kalau bicara kita, berarti itu saya dan yang ada bersama dengan saya yang ada di belakang saya, bersama-sama saya. Tetapi kalau kata kami, kita dan kami itu, saudaraku, kalau kami itu lebih dari 3. Tapi kalau kita itu 2-3 orang disebut kita. 2 itu sudah bisa dikatakan kita. Tapi kalau kami itu kata ganti untuk mewakili ya ke sana. Tapi kalau kita adalah merupakan kata ganti orang yang sedang beraksi bersama-sama. Jadi manusia diciptakan secara khusus. Enggak cuma sekali pakai firman aja. Kalau lain-lain, hendaklah ada ini, hendaklah tercipta ini dan itu. Tetapi manusia diciptakan secara khusus, ditempatkan di tempat yang khusus juga. Di Taman Eden. Karena Tuhan merindukan persekutuan. Sekali lagi bukan berarti Tuhan kesepian. Tidak. Tapi Allah merindukan persekutuan dengan ciptaan yang dikasihi. Yaitu ciptaan yang istimewa. Bahkan diciptakan saking istimewanya menurut gambar dan rupa Allah. Ini nanti akan ada pembahasan lain ya. Ini akan bisa masuk dalam pembahasan lain. Kenapa diciptakan kok harus menurut rupa gambar Allah. Nah yang dipertanyakan di sini adalah mengapa Tuhan menciptakan manusia. Sekali lagi saya jawab, karena Tuhan merindukan persekutuan yang indah antara manusia dan Allah di Taman Eden. Allah bisa berkomunikasi, berbincang-bincang dengan manusia, ciptaan yang begitu istimewa. Sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Sampai kemudian saking perhatiannya Tuhan lihat orang yang dapat persekutuan dia kayaknya nggak baik kalau dia seorang diri. Sampai kemudian diciptakanlah ciptaan susulan dari tulang rusuk Adam, Hawa. Ya, sekali lagi serupa tapi tidak sama. Wanita itu serupa dengan laki-laki tapi nggak sama.
Jadi mirip. Adam serupa dengan Allah, tapi tidak sama. Ya, makanya gambar dan rupa. Hawa serupa dengan Adam, tapi itu juga tidak sama. Yo, laki-laki dan perempuan juga tidak sama, atau lagi sifat-sifatnya dan juga karakternya. Tetapi tujuannya adalah Tuhan menciptakan manusia itu supaya Allah dapat memiliki persekutuan yang indah, yang diidam-idamkan, yang dirindukannya itu. Nah, persekutuan dengan Allah ini, saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus sendiri mengatakan persekutuan yang model seperti apa? Di dalam Injil Yohanes, saudara, Injil Yohanes ayat yang ke-15. Mari kita lihat bagi bapak-bapak yang bawa Alkitab atau bisa lebih buka di HP saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Persekutuan yang indah antara Allah dengan manusia itu disebutkan oleh Yesus persekutuan seperti sahabat. Nah, di sini Tuhan membedakan antara sahabat dan hamba. Kalau hamba nggak punya hak untuk ngerti sesuatu, ada tuan dan hamba. Tapi kalau sahabat, saudara, semua tidak ada rahasia. Allah dengan Adam semuanya pure kebuka. Adam boleh mengungkapkan hatinya, keinginannya semua lengkap kepada Tuhan. Tanpa ada yang disembunyikan. Demikian juga Tuhan tidak ada yang disembunyikan. Ini persekutuan yang indah. Yesus katakan engkau sahabat. Ya, dikatakan di sini karena tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Semua mengenai Bapa, semua mengenai Allah. Kita kembali kepada zaman kejadian di Adam itu. Semua yang mengenai Allah dan keberadaannya itu dibukakan kepada Adam. Adam tahu semua. Ada persekutuan yang indah, terbuka. Tidak ada rahasia di antara kita. Itu yang Tuhan rindukan. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan manusia. Dan supaya ciptaannya itu bisa berinteraksi. Bisa memenuhi keinginan Tuhan bisa bersekutu. Maka manusia diciptakan secara khusus. Beda dengan ciptaan yang lain. Bahkan sekali lagi saya sebut tadi. Serupa dengan gambar dan rupa Allah. Nah, ini nanti kita akan bahas tersendiri soal itu. Ya. Nah, persekutuan seperti sahabat ini, saudaraku yang Tuhan kasih. Itu terjalin bagaimana? Supaya kita betul-betul memenuhi keinginan Tuhan. Kita sudah diciptakan ini. Nah, apa yang membuat seseorang bisa menjadi sahabat, betul-betul bisa memenuhi kerinduan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 14, kita naik satu ayat. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi persekutuan Allah dengan manusia yang diciptakan dengan Adam ini, ikatannya adalah Adam harus berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Maka terjadi persekutuan. Tidak ada rahasia ini. Ternyata saudaraku yang Tuhan kasih. Kerinduan Allah dan tujuan Allah menciptakan manusia dirusak oleh manusia itu sendiri. Adam gagal memenuhi keinginan Tuhan seperti dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Adam dan Hawa tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan makan buah yang dilarang itu, dia makan. Maka putuslah persahabatan itu, putuslah persekutuan yang indah itu. Manusia jadi gagal, saudaraku yang Tuhan kasih, memenuhi tujuan Allah. Manusia diciptakan itu. Tetapi puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita lihat, Allah tidak mau kehilangan persekutuan dengan manusia. Bukan berarti manusia udah buang aja, lu ciptakan manusia baru, tidak. Tetapi dengan kasihnya, komitmen Allah untuk memiliki persekutuan dengan manusia, dia berusaha untuk memulihkan. Kalau saudara nanti baca dalam Kejadian 3 ayat 8-9, harusnya manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah, membuat Allah kecewa, ya tujuannya untuk bersekutu dengan baik, tapi dia rusak hubungan baik ini, dia mencari Tuhan dong. Tetapi Tuhan yang justru turun, saudaraku, mencari Adam. Tuhan katakan, hai Adam, di mana engkau? Luar biasa kan? Kenapa Tuhan cari mereka? Karena Tuhan tetap merindukan persekutuan. Supaya tujuan semula manusia diciptakan itu
bisa terjadi kembali seperti yang Tuhan inginkan. Allah turun ke dalam dunia, mencari manusia untuk dipulihkan kembali dalam hubungannya. Ya, sampai di sini saudaraku saya tidak akan berpanjang, sebab nanti ada pembahasan lain, yaitu tujuan mengapa Tuhan menciptakan manusia adalah Tuhan selalu ingin bersekutu dengan manusia. Itulah sebutan daripada Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Allah berkemah di tengah-tengah kita. Itu menunjukkan bahwa kerinduan Allah menciptakan manusia adalah Allah rindu diam bersama-sama dengan manusia. Ada sebuah persekutuan. Jadi Bapak Ibu kita yang percaya Tuhan, jangan kecewakan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa kita bersekutu dengan Tuhan. Karena untuk itulah saudara dan saya, manusia, diciptakan tujuannya untuk Tuhan. Kita bisa menjalin hubungan baik. Ada komunikasi, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kiranya pertanyaan ini bisa terjawab dan saudara bisa memahami untuk yang bertanya. Tuhan berkati dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Puji Tuhan. Salam jumpa kembali.